Oke guys, balik lagi dengan saya Upa Trip. Oke, saya sekarang berada di sawah ini guys. Mau tahu ngapain? Ayo, kayaknya saya mau mencari leak Bali nih. Aduh, ini apa lagi nih? Oke guys, di video kali ini saya akan menceritakan hasil-hasil kerja di kapal pesiar ya, dari kontrak pertama sampai kontrak yang terakhir. Pengen tahu hasilnya kayak gimana? Tetap tongkrongin Upa Trip guys. Once more, come on you people, Majale. Ya, oke guys. Ini adalah hasil dari kontrak pertama saya. Yaitu dulu itu saya kontrak pertama itu saya sebagai tukang masak guys. Ini dasinya guys, dasi biru. Jadi saya itu kontrak pertama ya. Jadi kontrak pertama itu saya menghasilkan duit sekitar berapa ya, sekitar hampir 100 juta ya, hampir 100 juta. Karena dulu itu saya itu nggak gini guys, nggak apa namanya itu nggak terlalu boros. Jadi saya bayar utang yaitu 40 juta, sisanya itu buat beli motor ini, dan sisanya itu buat belanja lah guys. Inilah guys hasilnya guys, motor ini guys. Kontrak kedua gue posisinya itu sebagai tetap tukang masak ya, tapi dasi biru. Jadi kontrak kedua selama 8 bulan aku cuma ngasilin sekitar 90 jutaan ya, 90 jutaan, dan itu semua nggak jadi tanah, nggak jadi rumah. Jadi gue simpen di bank. Jadi cuma beberapa pakaian dan speaker juga ya, jadi speaker JBL. Jadi hasilnya itu gue nabung guys, karena gue nggak punya hutang ya, jadi gue nabung. Itu hasil kontrak kedua guys. Oke guys, sekarang saya. Woi, kameranya di sini bro. Aduh, kok anak nggak bilang-bilang sih. Oke guys, kontrak ketiga ya. Kontrak ketiga itu saya posisinya itu sebagai 2 bulan di dapur, dan sisanya itu promosi ke housekeeping guys, jadi runner ya. Jadi kontrak kedua itu saya menghasilkan sebuah lahan guys ya. Jadi saya membeli tanah buat masa depan hidup saya ya. Jadi saya membeli tanah itu sekitar berapa ya, saya ngasilin duit waktu itu ya, sekitar di atas 100 lah, 140 itu loh ya. Jadi saya beli tanah itu sekitar 100 jutaan lah ya. Jadi sisanya itu masih ada pakai guys. Jadi di video kali ini ya saya menceritakan bahwa kalau Anda kerja di kapal pesiar, jadi Anda itu menggunakan uang itu dengan bijaksana. Karena di kapal pesiar itu kita nggak lama guys. Nggak lama, nggak sebentar guys. Yaitu 8 bulan guys, lumayan lama ya, lumayan lama guys. Jadi Anda itu 8 bulan di sana dan 2 bulan di rumah. Jadi saran saya, jika Anda kerja di kapal pesiar, gunakan uang Anda dengan bijaksana, oke? Iya, balik lagi dengan saya guys. Nah, sekarang saya akan menceritakan hasil kerja kontrak keempat guys ya, kontrak keempat. Jadi hasilnya itu ini guys, tara, rumah guys, tapi belum full ya, belum full 100% jadi ini adalah rumah kakak saya ya, rumah kakak saya. Jadi saya membantu kakak saya untuk pembangunan rumahnya ya, karena saya anak terakhir, jadi saya tinggal di rumah ya, rumah lama. Jadi saya ngasilin duit itu sekitar ya di atas 100 sih, saya lupa juga ya, di atas 100. Jadi setiap kontrak itu kita membawa uang itu di atas 100 guys. Jadi lumayan ya, kalau kerja di kapal besar itu lumayan guys. Tergantung bagaimana Anda membawa uang itu ya, Jadi inilah guys hasilnya guys, kontrak keempat ya. Kontrak kelima saya sebagai housekeeping runner, tetap housekeeping runner. Jadi aku itu ngasilin duit sekitar 180 ya, sekitar 180. Jadi hasilnya itu udah jadi rumah, bukan rumah sih, gue benerin rumah lama gue. Karena ya udah kelihatan agak-agak lama gitu ya, jadi gue benerin biar makin bagus. Dan sisanya itu gue pakai investasi forex atau jual beli dolar secara online. Semoga bermanfaat ya guys. Oke guys, kontrak ke-6 gue ya, kontrak ke-6 jadi apa ya? Kontrak ke-6 posisinya itu masih sebagai housekeeping runner. Hasilnya itu nggak jadi apa-apa guys.
Gue cuma kerja 2 bulan di kapal pesiar. Setelah itu corona nyemplung ke bumi dan hancur kacau balau. Semua kegiatan di dunia itu berhenti guys. Jadi gue dipulangkan. Gue kerja cuma 2 bulan. Hasilnya itu nggak ada guys. Jadi sabar aja ya buat teman-teman yang kena dampaknya. Itu nggak bisa berangkat ke kapal pesiar karena corona dan dipulangkan gara-gara corona juga, semuanya gara-gara corona. Jadi harap-harap bersabar aja ya, semoga cepat berlalu ya, karena kita juga sudah kangen dengan kegiatan sehari-hari kerja di kapal, bertemu dengan tamu gitu loh. Jadi kontrak ke-6 nggak jadi apa-apa guys. Ya itu saja untuk video kali ini, hasil kerja kapal pesiar dari kontrak pertama sampai kontrak ke-5,2 bulan. Itu saja, semoga ada inspirasi, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau berangkat ke kapal pesiar atau rencana pengen berangkat ke kapal pesiar. Jadi saran saya di video terakhir ini, kalau Anda kerja di kapal pesiar, gunakan hasil kerja kapal pesiar itu dengan bijaksana, karena Anda di sana itu tidak bentar guys, lama, selama 8 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 10 bulan, ya tergantung posisi dan jabatan Anda sebagai apa gitu loh. Jadi bijaksanalah menggunakan uang. Oke guys, jangan lupa di subscribe dan digetarkan loncengnya gitu ya, biar Anda tahu video-video kegokilan saya selanjutnya. Dan rencananya ini saya mau keliling Bali, ngetrip ke tempat-tempat yang belum terkenal di Bali, jadi semuanya biar tahu. Jangan lupa like juga Hidden Place in Bali yang ada di Facebook. Nanti apapun vlog saya yang ada di Bali nanti saya taruh di sana, karena YouTube saya ini campuran guys, ada dramanya, travelingnya, kehidupan di kapalnya, jadi campur guys. Oke, itu saja, jangan lupa subscribe dan getarkan loncengnya, dan bila perlu di share. Oke, bye bye, Alicia, bye bye dulu.